harus berpandangan nih Pak Menteri, karena tadi Bapak menyampaikan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Dan kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu, di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi, itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim. Mohon maaf Pak Menteri, banjir ini bukan bencana alam, banjir ini soal manajemen volume air. Dan salah satu kekuatan yang kami tawarkan adalah kekuatan persuasi, negosiasi, bicara. Jadi air dari hulu diamankan, yang di tengah dipastikan turun ke bawah, yang ketiga di hilir kita bereskan. Dan ini betul-betul aneh. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Anies Baswedan dan pendukungnya, para kadrun mungkin kemarin sedang berbahagia, sedang berpesta ria melihat kota Semarang ini banjir. Mana katanya cebong? Cebong itu cuma ada di Jakarta saja. Ketika Semarang banjir, nggak ada cebong yang bicara, yang ngebully Gubernur Jawa Tengah. Para pendukung Anies Baswedan ini merupakan sebuah perbuatan yang zalim dan kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esok harinya Jakarta pun dibuat tenggelam. Jakarta pun dibuat tenggelam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sombong adalah pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pakaian manusia. Kun payakun, akhirnya Jakarta pun tenggelam. Pendukung Anies Baswedan, para kadrun yang kemarin bergembira ria, seperti tersedak tai gajah, gak bisa ngomong apa-apa lagi. Akhirnya diketawain oleh para cebong. Inilah sebuah perilaku yang memilukan sekaligus memalukan dari para pendukung Anies Baswedan. Supaya hal ini beres, maka pada kesempatan ini saya akan membongkar, biar tidak jadi fitnah ke depannya. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Sengaja saya tampilkan dua video. Video yang pertama adalah video ketika Anies Baswedan ini mempersalahkan pemerintah daerah yang ada di hulu dengan pemerintah pusat. Ketika Jakarta banjir, Anies Baswedan bukan koreksi diri sendiri, bukan evaluasi diri sendiri, malah nyalahin orang lain. Ini kan sebuah perbuatan perilaku yang brengsek. Saya katakan brengsek. Memang jagoannya Agim, UAS, orang HTI, FPI, PKS ini, gubernur yang seiman ini yang diangkat dengan jual fitnah, gibah, tebar kebencian, jual ayat, jual mayat, ini brengsek. Ketika kotanya banjir, bukan introspeksi, bukan evaluasi, apa yang salah, apa yang tidak benar, malah menyalahkan pemerintah daerah yang di hulu dan menyalahkan pemerintah pusat. Ini sebuah tabiat buruk dari Anies Baswedan yang memang dipelihara terus-menerus. Mungkin sebagai jurus ampuh untuk menutupi ketidakbecusannya dalam
mengelola banjir Jakarta. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jika kita memperhatikan ucapan-ucapan Anies Baswedan di kampanye, di televisi, masalah penanganan banjir Jakarta, terkesan sangat indah, bro. Meskipun tidak masuk akal, tetapi sangat indah untuk didengarkan. Banyak penonton yang tertipu. Banyak rakyat Jakarta yang tertipu. Banyak rakyat Indonesia yang tertipu. Dalam bahasa keren, gubernur ini pantasnya disebut gubernur gombal. Si tukang gombal. Si tukang gombal. Orang yang pintar gombal itu kan ya gitu, ngomong aja duluin, kerjanya nol besar, buktinya nggak ada. Salah satu bukti itu dia mengatakan bahwa banjir itu bukan bencana alam, banjir itu cuma kesalahan manajemen air. Banjir ini bukan bencana alam, banjir ini soal manajemen volume air. Banjir ini bukan bencana alam, banjir ini soal manajemen volume air. Jadi ketika dia ngomong gini, dia mempersalahkan kepemimpinan Ahok yang tidak becus kerja menangani banjir. Belum jadi presiden, belum jadi gubernur, si Anies Baswedan itu memang karakternya itu suka mempersalahkan orang lain, menganggap dirinya ini paling hebat. Tapi buktinya ketika dia menjabat, fi qulubihim maradhun fazadahumullahu maradha wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Di hati si Anies Baswedan ini ada penyakit. Allah tambahkan penyakitnya sehingga kebusukannya nampak di hadapan rakyat Jakarta dan rakyat Indonesia. Ketika dia menjabat, si Anies Baswedan pun nggak sanggup mengatasi banjir Jakarta. Nggak sanggup. Lalu bagaimana dengan jejak digital yang begitu banyak di medsos ini? Jangan salahkan para cebong. Kalau cebong menagih janji si Anies Baswedan yang katanya lebih superior daripada Ahok. Buktinya mana? Nggak ada setai kuku. Kerja Ahok itu nyata. Kerja Anies Baswedan itu cuma ngegombal dan bikin bebal. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ada satu hal yang lucu lagi, Mas Bro. Bahwa menurut dia untuk menangani banjir itu adalah cukup dengan bicara. Kekuatan yang kami tawarkan adalah kekuatan persuasi, negosiasi, bicara. Ajak bicara. Bagaimana cara berbicara dengan air? Maksud bicara di sini bagaimana? Apakah memberikan penyuluhan kepada masyarakat? Apakah memberikan penyuluhan kepada bawahannya? Mana buktinya? Bahwa air bisa ditanggulangi dengan bicara? Nggak ada. Gagal maning, gagal maning. Yang selanjutnya kata si Anies Baswedan, ketika banjir belum datang atau sebelum jadi gubernur, dia pernah bilang ada 3 langkah untuk menangani banjir. Yang pertama itu, di hulu air diamankan. Apa maksud diamankan? Orang hujan datang tanpa henti hingga berjam-jam. Diamankan kemana? Yang kedua, di tengah air diturunkan. Diturunkan kemana? Di hilir air dibereskan. Dibereskan kemana?
Ada 3 kata yang membuat tanda tanya. Diamankan, diturunkan, dibereskan. Sebuah kata yang subhat, meragukan. Dan kita semua tahu bahwa salah satu perilaku setan itu menyukai yang subhat-subhat, yang meragukan. Dan Anies Baswedan ini selalu membuat kata-kata yang meragukan, multitafsir. Jelas ini sebuah perbuatan yang sangat disukai oleh setan. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jangan salahkan cebong kalau membuli Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan ini memenuhi unsur orang munafik. Orang munafik itu suka berbohong atau suka berdusta. Dan ini nampak, ada, jelas, mutlak pada diri seorang Anies Baswedan. Yang kedua, jika berjanji dia ingkar. Dan ini nyata ada pada seorang diri Anies Baswedan. Yang ketiga, dia ini tidak amanah. Ketika dikasih jabatan, dia berkhianat. Mempersalahkan orang lain, tidak menggunakan jabatannya sebaik mungkin, berkhianat. Maka kata Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Sesungguhnya orang-orang munafik akan dihancurkan, akan dikalahkan, akan dimusnahkan. Karena mereka memang berbuat jahat kepada umat manusia. Orang munafik itu sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Orang-orang munafik hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Wallahi a'lam bi'a'daikum. Allah tahu siapa musuh-musuhnya. Musuh-musuh orang beriman, musuh Allah, musuh orang Jakarta, musuh Indonesia. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah yang jadi pelindungmu, cukuplah Allah yang jadi penolongmu. Dalam ayat lain, ala la'natullah 'alal dzalimin. Allah akan menghancurkan orang-orang munafik yang memang bangga dengan kemunafikannya. Air datang dari arah sana, dah. Besar sekali. Banjir besar, dah. Banjir besar sekali, dah. Polsek udah tenggelam. Air datang dari arah sana, dah. Besar sekali. Betul-betul aneh. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, dimasukkan tanah. Seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Anies Baswedan ini sebenarnya sedang menerangkan konsep biopori. Konsep biopori ini adalah konsep melubangi tanah 1 meter ke dalam tanah. Diameternya biasanya 10 cm. Nanti dalamnya ini diisi oleh sampah organik. Lama-lama sampah organik ini akan membusuk. Ketika membusuk maka akan mengundang hewan-hewan serangga atau cacing. Cacing inilah yang akan membuat pori-pori di dalam tanah. Ketika hujan turun, maka air hujan akan menyerap ke dalam tanah melalui pori-pori yang dibuat oleh cacing tersebut. Makanya disebut biopori, pori-pori bumi. Memakai konsep infiltrasi, konsep penyerapan tanah. Sayangnya si Anies Baswedan ini belum paham dengan konsep biopori ini. Mungkin baru 1 kali baca atau mungkin baru katanya.
Sehingga kata-kata yang keluar bukan konsep biopori. Malah dia ngomong bahwa di mana-mana air itu datang dari langit, turun ke bumi, dimasukkan ke dalam tanah. Bukan dialirkan ke laut lewat gorong-gorong. Mau membodohkan Ahok, mau membodohkan Ahok, menyerang Ahok. Ternyata yang terlihat bodoh malah dia sendiri. Mau menjebak Ahok, yang terjebak malah dia sendiri. Akhirnya menjadi bahan tertawaan, bahan bulian, sebagai sebuah kegagalan intelektual. Catat bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ini adalah sebuah kegagalan intelektual. Dan ternyata hal ini ketika Anies Baswedan sudah menjadi gubernur DKI, kegagalan intelektual ini terus-menerus terjadi, dan terus terjadi. Berulang, dan terus berulang. Orang lain mempersiapkan banjir, mengantisipasi datangnya banjir di musim hujan, melakukan pelebaran sungai. Anies Baswedan melakukan pelebaran trotoar. Orang lain melakukan pengerukan sungai, dia melakukan pengerukan APBD. 560 miliar bro, kemana nih itu duit? Ini kegagalan intelektual. Orang ini sudah gagal secara intelektual, masih saja dipertahankan, masih saja dicalonkan, entah untuk Pilgub 2024 atau misalkan Pilpres 2024. Orang gagal kok dipertahankan. Berarti yang memilihnya ini orang gagal. Para partai pendukungnya ini orang gagal. Ulama-ulama pendukungnya pun orang gagal. Gagal intelektual. Tidak bisa membedakan mana orang yang baik dan mana orang yang gagal. Tidak bisa membedakan mana orang yang berprestasi, mana orang yang tidak punya prestasi. Yang cuma bullshit dengan basa-basi, kata-kata indah. Kegagalan intelektual. Udah gampang bro, ya ngomong seperti itu kan gampang. Berbicara masalah biopori, biopori itu nggak cocok untuk daerah bawah, daerah sisi pantai itu nggak pantas. Biopori itu cocoknya itu daerah pegunungan, perbukitan. Karena konsep air itu, air akan menyerap dari air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Proses penyerapan terjadi karena sifat air ini mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ketika ada lubang-lubang, pori-pori yang dibuat oleh hewan tanah, maka air masuk ke dalam pori-pori tersebut, menyerap ke dalam tanah, masuk ke dalam gua di bawah tanah. Sekarang kalau konsep biopori disimpan di Jakarta. Jakarta itu tanahnya di bawah laut. Nggak mungkin air menyerap dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Di sini merupakan kegagalan intelektual yang nyata. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi, mudah-mudahan ini menjadi bukti bahwa ulama-ulama 212 pendukung Anies Baswedan telah salah
memilih Anies Baswedan menjadi gubernur DKI. Sudah jalannya salah. Anies Baswedan ketika menjabat pun salah kaprah. Akhirnya yang terjadi bukan semakin baik, maka malah semakin amburadul, acak-acakan, dan mengalami kemunduran. Padahal agama Islam mengatakan, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, dia adalah orang yang celaka. Jakarta di tangan Anies Baswedan jauh lebih jelek daripada sebelum Anies Baswedan. Artinya DKI Jakarta, rakyat Jakarta sedang bernasib sial, sedang dalam posisi celaka. Pilihlah gubernur, presiden sesuai dengan prestasinya, sesuai dengan hasil kerjanya, sesuai dengan kualitas intelektualnya. Jangan pilih lagi orang yang gagal intelektualnya. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.